Salam damai sejahtera dan penuh sukacita Bapak Ibu Saudara. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara melalui media yang ada. Ketika kita mendengar tema tentang sukacita dalam masalah, otomatis kita akan langsung berpikir, apa mungkin bisa bersukacita ketika kita dipukuli oleh suami? Apa kita bisa bersukacita ketika tidak ada makanan dan tidak ada uang? Apa bisa bersukacita ketika kita dikucilkan dari keluarga? Apa bisa kita bersukacita waktu kita dibohongi orang, ditipu orang, difitnah orang? Apa bisa kita bersukacita kalau kita diciak-cau, lalu orangnya cau begitu saja, dan seluruh yang sudah kita bangun sejak awal amblas dibawa lari oleh dia? Mari kita baca dari Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Kita lanjut ke ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, kalau kita baca dari ayat-ayat yang tadi, jawabannya bukan apa mungkin, tapi harus, wajib, kudu, mesti. Kenapa? Nah, setidaknya mari kita lihat 3 alasan kenapa kita harus tetap bersuka cita walaupun ada begitu banyak masalah, tantangan, pergumulan, dan hal-hal yang gak enak dalam hidup kita bertubi-tubi, gak ada habis-habisnya. Yang pertama, masalah-masalah itu membuat kita menjadi tekun. Ayat yang ketiga tadi berkata, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang ketika Adam dan Hawa belum jatuh ke dalam dosa, mereka hidup akrab dengan Allah. Setiap hari jalan-jalan di taman, lalu kemudian ketemu dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Tapi setelah mereka jatuh ke dalam dosa, hubungan mereka dengan Allah menjadi rusak. Cara mereka memandang Allah, persepsi mereka terhadap Allah juga ikut menjadi rusak. Ternyata bukan cuma Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara, tetapi semua orang di muka bumi ini yang adalah keturunan Adam dan Hawa, termasuk saya, Bapak Ibu dan Saudara. Manusia tidak lagi melihat Allah sebagai sahabat atau Tuhan, tetapi hanya sebagai sapam, pembantu, atau apapun yang bisa mereka mintai pertolongan ketika mereka perlu. Tugasnya cuma membantu manusia, melindungi manusia, memberkati manusia, mengabulkan doa manusia, menyembuhkan manusia, dan membuat manusia keluar dari masalah yang mereka miliki. Contohnya saja orang kusta datang kepada Tuhan Yesus karena punya masalah. Ya iyalah, orang kusta, dia punya sakit kusta, menular, dikucilkan oleh masyarakat, dia dikenal sebagai orang yang najis, tidak bisa ibadah, harus tinggal di luar dari gerbang kota, disingkirkan dari masyarakat yang ada, dan selebihnya. Orang buta datang kepada Yesus karena ada masalah. Ya iyalah, orang buta masalahnya di penglihatan. Dia tidak bisa bekerja dengan baik sebagaimana orang normal. Dan otomatis mungkin hanya menjadi pengemis atau bahkan pengangguran. Dihina, disingkirkan oleh masyarakat yang ada. Pelacur, pemungut cukai, nelayan, orang yang kerasukan setan, gembala, semua datang kepada Yesus karena ada masalah. Nah, kebiasaan manusia adalah waktu senang biasanya lupa sama Tuhan. Waktu susah baru ingat sama Tuhan. Sehingga terkadang Tuhan membuat masalah di dalam hidup kita, supaya kita selalu dekat dengan Dia, selalu ingat sama Dia, selalu tekun mencari Dia. Seringkali saya katakan, saya ilustrasikan ketika ada seorang pekerja yang ingin memanggil temannya dari lantai atas, dan temannya itu ada di lantai bawah. Dan kemudian waktu dia timpuk pakai koin, temannya itu nggak nengok, malah mungut koinnya. Waktu dia timpuk lagi pakai koin lebih banyak, nggak nengok juga, malah sibuk mungutin koinnya. Dan karena kesal, si pekerja yang dari atas ini, dia lempar batu ke
ke temennya di bawah. Dan ketika dilempar batu, terasa sakit beletak, terasa sakit benjol. Barulah temannya itu nengok ke atas, siapa tuh tadi yang nimpuk gua. Nah, seringkali Tuhan juga melakukan cara seperti itu. Ketika kita mulai menjauh, ketika kita mulai terlena dalam kenyamanan kita mulai lebih menikmati berkat-berkatnya, perlindungannya, dan lupa untuk mencari Dia. Kita lupa untuk menjaga hubungan dengan Dia. Kita lupa untuk beribadah kepada Dia secara pribadi. Kita lupa untuk menjaga jam-jam doa kita dan digantikan dengan waktu-waktu bisnis, waktu-waktu meeting, dan hal-hal lain yang kita anggap lebih penting dan tidak boleh hilang dalam hidup kita. Dan kemudian Allah mulai menyentil kita. Allah mulai menyolek kita. Allah mulai memukul kita. Plak. Untuk apa? Supaya kita nengok. Hei, aku loh sumber berkatmu. Hei, akulah Allahmu. Hei, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, apapun itu. Hei, akulah Allah yang cemburu. Hei, aku ini prioritas utamamu. Hei, aku izinkan masalah terjadi dalam hidupmu supaya kau tetap dekat dengan aku. Karena akulah jalan keluarmu. Akulah Allahmu. Aku yang mampu dan mau menolong kamu. Masalah jangan kita musuhi. Masalah jangan kita takuti. Tapi masalah harus kita sadari. Itu membuat kita dekat dengan Allah. Kalau ada banyak masalah dalam hidup kita, mari kita cek hati kita masing-masing. Jangan-jangan selama ini kita sudah mulai jauh dari Allah. Jangan-jangan selama ini hati kita sudah mulai menjauh dari Dia. Jangan-jangan selama ini kita sudah mulai lupa berkomunikasi dengan Dia. Jangan-jangan selama ini kita sudah mulai terlena dalam zona nyaman kita. Masalah membuat kita menjadi orang-orang yang tekun. Yang kedua, masalah itu membuat kita menjadi utuh dan sempurna. Di ayat yang keempat tadi dikatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadi masalah itu membuat kita utuh dan sempurna. Bapak Ibu Saudara, bisa kita lihat bagaimana Ayub hidup. Ayub adalah seorang yang sempurna menurut pandangan manusia. Dia taat beribadah, ya. Ayah yang memperhatikan kebutuhan jasmani dan rohani anak-anaknya, yes. Suami yang mengasihi istrinya, sahabat yang peduli kepada sahabat-sahabatnya, iya. Orang kaya yang peduli kepada sesamanya, tapi dia belum utuh secara rohani. Kenapa? Karena dalam Ayub dikatakan dia hanya mendengar Allah dari cerita orang. Dan setelah 5 hal hilang dalam hidupnya, barulah dia mengalami dan mengenal Allah secara pribadi. Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita berada dalam masalah, kita akan tekun berdoa, dan dalam proses penyelesaian masalah tersebut, kita bisa dididik untuk mengenal Allah secara lebih dekat, secara lebih pribadi, bukan dari kata orang. Kita menjadi manusia yang utuh, manusia yang sempurna, bahkan ketika kita bisa berbagi pengalaman dan menjadi berkat bagi orang lain. Saya yakin kita pernah mendengar perkataan pengalaman adalah guru yang paling baik. Bapak Ibu Saudara yang belum pernah tinggal kelas dan selalu naik kelas, bahkan menjadi juara kelas, tentu akan berbeda ketika menasehati anak-anaknya dibanding dengan orang tua yang sudah pernah tinggal kelas. Ketika orang tua tersebut sudah pernah tinggal kelas, dia akan bisa lebih memahami bagaimana sedihnya, bagaimana cemasnya, bagaimana hancurnya, bagaimana galaunya seorang siswa yang terpaksa tinggal kelas. Sehingga ketika orang tua tersebut menasihati anaknya, dia akan menggunakan seluruh pengalamannya, menggunakan emosinya, menggunakan pengetahuannya untuk mendorong anaknya tersebut bisa belajar dengan baik, sehingga tidak mengalami pengalaman yang tidak enak seperti yang dialami orang tuanya. Tapi orang tua yang belum pernah tinggal kelas, dia tidak tahu betapa hancurnya, dia hanya mendengar kata orang.
nanti kalau kamu nggak naik kelas begini. Tapi dia sendiri belum pernah mengalami. Tentunya orang tua yang sudah pernah mengalami, dia bisa lebih mengekspresikan nasihatnya itu kepada anaknya. Kenapa? Karena sudah pernah mengalami. Dia menjadi utuh, menjadi sempurna, berbagi pengalamannya. Pada saat dia mengalaminya, pasti itu rasanya nggak enak. Pada saat kita mengalami masalah, pasti rasanya nggak enak. Pada saat kita mengalami pergumulan, rasanya mumet, sumpah, pusing, pala Barbie pengen pecah. Tapi ketika Tuhan memurnikan kita, ketika Tuhan memproses kita, ketika Tuhan membentuk kita, dan kita melewati proses tersebut, kita dididik oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, kita dijadikan utuh dan sempurna. Di ujungnya nanti, di endingnya nanti, kita bisa berbagi pengalaman. Tuhan mendidik saya melalui pengalaman ini loh. Tuhan menolong saya melalui pengalaman ini loh. Berjalan bersama Tuhan itu indah loh. Karena awalnya begini-begini, kita bisa berbagi pengalaman dengan lebih excited, dengan lebih bergairah, dengan lebih menjiwai. Kenapa? Karena kita yang mengalaminya. Yang kedua, masalah-masalah itu membuat kita menjadi utuh dan sempurna karena kita diproses dan dididik oleh Tuhan melaluinya. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, ada mahkota kehidupan kekal bagi kita yang tetap setia bertahan sampai akhir. Ayat yang ke-12 saya ulangi, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah, surat Yakobus untuk ke-12 jemaat yang tersebar di wilayah Kekaisaran Romawi ini, kalau kita lihat pada ayat yang pertama, salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Nah, orang-orang Kristen pada saat itu berada dalam ancaman, Bapak Ibu Saudara. Tidak boleh berdagang, tidak boleh belanja, yang sakit tidak boleh mendapatkan pelayanan medis, tidak boleh sekolah, tidak boleh duduk di kursi pemerintahan, bahkan mereka dikejar-kejar, hendak dibunuh dan dengan berbagai cara yang tidak manusiawi, bahkan kejam dan sadis. Tetapi mereka diajar untuk tetap bersukacita dan bersabar dalam menanggung segala semacam penderitaan untuk iman mereka kepada Tuhan. Tuhan sudah menyediakan hidup yang kekal bagi mereka yang bertahan sampai akhirnya. Mungkin di dalam dunia ini memang mereka tidak bisa hidup dengan nyaman. Mereka dikejar-kejar, mereka diburu, mereka disiksa, mereka dihina, mereka dikucilkan. Mereka tidak mendapatkan apa hak yang mereka yang menjadi seharusnya. Tetapi siapa yang bertahan dalam iman mereka sampai akhirnya, sudah pasti akan hidup aman bersama dengan Allah selama-lamanya. Nah, masalah yang sering kita hadapi mungkin berbeda dari masalah yang mereka hadapi pada zaman tersebut. Tapi tetap janji Tuhan, tetap endingnya sama. Barang siapa yang bertahan sampai akhirnya dan keluar sebagai pemenang, seperti Ayub dan orang-orang Kristen pada zaman itu, mereka yang akan menikmati upahnya. Apa upahnya? Mahkota hidup yang kekal, sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Nah, bagaimana agar kita bisa tetap bersuka cita dalam menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang? Setia. Setia untuk apa? Setia untuk berdoa dan baca firman Tuhan. Bosen berjuang, berusaha, taat, nggak punya waktu, sediakan waktu. Jangan sisihkan, apalagi sisakan. Kalau kita tidak mengatur waktu kita, maka tidak akan pernah ada waktu untuk berdoa. Kita bisa punya waktu untuk nonton, kita bisa punya waktu untuk main games, kita bisa punya waktu untuk menikmati hobi kita. Lalu kenapa untuk berbicara dengan Tuhan yang katanya menjadi sumber berkat kita, yang kita percaya selalu kita mintai pertolongan, yang kita sembah, tapi kita tidak punya waktu. Setia untuk hal-hal yang benar, setia untuk berkata tentang kejujuran, setia untuk mengampuni dan mengasihi. Yang namanya setia itu adalah proses. Tidak bisa sekali dan berkata saya sudah pernah. Tidak, namanya setia itu adalah terus. Tidak pernah berakhir. Karena kalau berakhir artinya sudah tidak setia lagi. Setia dalam hal-hal apa? Menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari ini kita berhasil untuk melakukan apa yang Tuhan mau, setidaknya hari ini kita baca Alkitab, hari ini kita berdoa,
besok teruskan hal itu. Kalau hari ini kita gagal, kita lupa, kita tidak punya waktu, kita tidak menyediakan waktu, besok coba lagi. Setia itu adalah proses, setia terus menerus, tidak berhenti. Sekali lagi, karena kalau berhenti namanya sudah tidak setia. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap setia kepada Tuhan dalam hidup kita sekarang ini. Masa-masa ini kita sedang mengalami pandemi corona, khususnya di Indonesia tempat kita tinggal ini, yang belum tahu kapan akan berakhirnya. Tapi kita percaya segala masalah, segala pergumulan, segala tantangan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita ini, tidak ada sesuatu apapun yang kebetulan. Allah kita Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya berada di dalam tangan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Ikuti 3 langkah tadi yang sudah kita pelajari dari firman Tuhan hari ini. Percayalah, masalah itu membuat kita tekun, membuat kita mendekat kepada Allah. Karena tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman hanyalah berada di dalam kepakan sayap Allah kita. Hanyalah berada di dalam pelukan Bapa di surga. Hanyalah berada di dalam pangkuan Allah Bapa kita. Itu tempat yang paling aman. Sehingga pemazmur berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Percayalah, masalah itu adalah proses untuk membuat kita menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna. Kita dibentuk sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi kita harus bertahan sampai kepada akhirnya. Kenapa? Karena nanti sampai pada akhirnya akan ada bonus, akan ada upah, mahkota hidup kekal yang menanti kita, di mana kita bisa hidup bahagia bersama dengan Allah yang kita sembah. Masalah-masalah yang ada itu adalah sementara. Hidup kita di dunia ini adalah sementara. Semuanya akan berlalu kecuali janji dari firman Tuhan, kecuali berkat dari Tuhan, hidup yang kekal. Itu yang kita kejar. Selama kita ada di dunia ini, tugas kita hanyalah setia dan mendekat kepada Allah. Hanyalah menjadi tekun dan terus percaya kepadanya. Hanyalah terus mengerjakan kehendak Allah Bapa di surga, menyenangkan hatinya. Dan saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam hati saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, akan terus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang baik, bukan hanya sekedar pendengar saja. Semoga bisa memberkati bagi kita semua. Firman Tuhan ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam.